Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eksan Saputra. Saat ini saya lagi menempuh pendidikan di salah satu kampus di Cikarang, Setibi Global Mulia. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan mereview buku tentang filsafat dan teori kepemimpinan yang ditulis oleh Dr. Wendy Sepmadi Hutahean, SEMTH. Baiklah, di baiklah, kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, di sini ada di bab satu ini ada tentang filsafat teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda menuju pencapaian tertentu. Nah, di sini pemimpin itu harus berani menerima risiko. Pemimpin mempunyai power yang lebih besar dibandingkan dengan yang dipimpin. Mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Sebab pemimpin merupakan suatu bakat yang diperoleh orang sebagai kemampuan istimewa yang dibawa sejak lahir ya teman-teman. Nah, di bab 2 ini, tipe dan gaya kepemimpinan. Setiap orang memiliki karakteristik yang membedakannya dengan orang lain sehingga mewarnai perilaku dan gaya kepemimpinannya. Muncullah gaya kepemimpinan yang demokratis, karismatik, paternalistis, dan militeristik, otoriter, birokratis, dan kerakyatannya ya teman-teman. Nah, di bab 3 ini ada kekuasaan dan kepemimpinan yang efektif. Kewenangan adalah suatu kekuasaan atau hak untuk bertindak, untuk memerintah, atau menurut tindakan oleh orang lain. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain. Maka dimungkinkan setiap interaksi dan hubungan sosial organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang selalu melibatkan interaksi sosial antar beberapa pihak, lebih dari satu pihak ya teman-teman. Nah, di sini ada unsur yang ada di dalam wewenang ya teman-teman. Di sini ada wewenang yang ditanamkan pada posisi seseorang. Wewenang tersebut diterima oleh bawahannya. Wewenang yang digunakan secara vertikal ya teman-teman. Nah, di bab ini kriteria dan karakter pemimpin. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui tentang kriteria dan karakter pemimpin ya teman-teman. Perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan kriteria seseorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahannya, teman-teman. Nah, di sini ada karakter pemimpin. Seseorang pemimpin adalah individu dengan jiwa yang terlatih dan mampu melatih individu-individu lain untuk mewujudkan visi yang bersifat seragam. Seseorang pemimpin harus mampu melibatkan diri dalam unsur keberagaman sifat anggota yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di sini pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membawa misi kelompoknya ke arah yang baik dan tetap teguh merangkul semua anggota kelompok ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi kepemimpin kreatif dan inovatif. Nah, teman-teman, pemimpin itu harus mempunyai kreatif. Pemimpin kreatif. Kreatif itu merupakan kemampuan berpikir divergen atau pemikiran mengajaki bermacam-macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama dengan benarnya ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi pemimpin harus mempunyai inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Perkembangan baru terjadi setiap saat, bahkan detik. Tugas seorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dan institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi ya teman-teman. Nah,
Di sini ada lagi ya teman-teman, pengambilan keputusan. Seseorang pemimpin itu harus mengambil keputusan yang efektif ya teman-teman. Seseorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat ya teman-teman. Pemimpin harus cepat. Nah, di sini lagi pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan yang tertentu ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi teman-teman. Seorang pemimpin indikator dan nilai kepemimpinan. Nah, di sini ada nilainya ya teman-teman. Nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus memiliki seseorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Performan indikator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan ya teman-teman. Nah, pemimpin publik dan privat. Kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif memainkan peran penting dalam menjawab tantangan masyarakat. Pada beberapa tahun sebelumnya muncul sentralitas leadership di dalam organisasi yang efektif dan pemerintah yang baik ya teman-teman. Nah, di sini lagi komunikasi pemimpin dan relasi. Nah, teman-teman. Komunikasi mempunyai andil membangun iklim organisasi yang berdampak kepada membangun budaya organisasi, yaitu nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi ya teman-teman. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pemimpin baik dengan cara karyawan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi. Dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi ya teman-teman. Nah, di sini kepemimpinan manajemen risiko ya teman-teman. Di kepemimpinan itu, di manajemen itu ada risikonya ya teman-teman. Mengelola risiko merupakan proses sistematik dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan manajemen di seluruh level dan seluruh personel perusahaan ya teman-teman. Guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga risiko dimaksud berada dalam batas-batas yang dapat diterima ya teman-teman. Nah, seorang manajemen perubahan dan penolakan ya teman-teman. Konsep manajemen perubahan, definisi manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan entrepreneur atau konsultan ya teman-teman. Nah, di sini masalah perubahan. Tidak banyak orang yang suka akan perubahan ya teman-teman. Namun walau begitu perubahan tidak bisa dihindarkan. Karena hakikatnya memang seperti itu. Maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik yang positif ya teman-teman. Nah, di sini ada etika dan moral kepemimpinan. Sangat sulit mencari pemimpin yang mampu menegakkan kredibilitas, memiliki moral yang baik, dan mampu menegakkan etika. Diperlukan pemimpin yang mampu untuk menegakkan etika, memikul amanah, setia pada kesepakatan dan janji, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya. Kuat iman dalam menolak godaan dan peluang untuk menyimpang. Saat ini tantangan pemimpin semakin kompleks dan rumit ya teman-teman. Kepemimpinan sekarang tidak cukup lagi hanya mengandalkan pada bakat atau keturunan. Pemimpin zaman yang sekarang harus belajar, harus membaca, harus mempunyai pengetahuan tentang mutakhir dan pemahamannya mengenai berbagai soal yang menyangkut kepentingan orang-orang yang dipimpin ya teman-teman. Nah, di sini pemimpin dan perubahan generasi. Nah, teman-teman, semakin maju pemimpin itu generasi makin berubah ya teman-teman.
Pemuda atau pemimpin muda merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa. Pemuda memiliki peran besar sebagai ujung tombak dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemuda sendiri seringkali digambarkan sebagai sosok unggul, pilihan bergairah, dan bergelora secara fisik. Psikis, sikap, serta intelektual pemuda juga hampir selalu menempati peran yang sangat strategis dari setiap peristiwa yang terjadi. Dalam proses perubahan sosial dan kebudayaan, pemuda memiliki posisi yang peran yang esensial ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mereview buku tersebut. Mungkin ada kata-kata salah atau kurang tepat dari ucapan saya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.